perjalanannya 24 minggu ya. Kemudian kita persiapkan alat. Di sini ada alat tulis, ada media lembar balik, kemudian ada tempat sampah. Setelah itu perkenalkan, saya dengan Bunda Nisa sudah mempersiapkan duduk. Ini saya akan menjelaskan tentang nutrisi pada ibu hamil ya Bu ya. Yang mana saya melakukan edukasi nanti kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Kemudian menyiapkan ruangan senyaman mungkin. Setelah itu mencuci tangan. Menjaga privasi klien, saya sudah menunggu. Kemudian menanyakan keluhan Ibu, keluhannya apa? Akhir-akhir ini pola makannya kayak nafsu makannya gitu, pilih makanan juga. Oh gitu, jadi Ibu makannya nggak teratur, suka pilih makanan gitu ya Bu ya, tergantung selera gitu. Ini saya melakukan edukasi atau konseling tentang nutrisi pada ibu hamil. Apa aja sih nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil ya? Di sini ada energi. Jadi tubuh kita membutuhkan energi, apalagi ibu hamil dengan membawa ada bayi di dalamnya, itu sangat membutuhkan energi untuk untuk aktivitas gitu ya Bu ya. Tubuh kita memerlukan energi. Nah, ada energi ini sumbernya dari mana? Nah, dari apa yang kita makan, energi yang mengandung banyak energi atau karbohidrat itu bisa dari mie, bisa dari nasi ya Bu ya, bisa dari kentang, pokoknya yang mengandung karbohidrat tinggi gitu ya Bu ya, nanti akan dibakar menjadi energi sehingga Ibu nggak terlihat lemas gitu ya Bu ya. Jadi Ibu banyak makan yang mengandung karbohidrat, itu tadi mie, kentang, nasi atau roti. Ibu suka makan? Suka makan sayur, buah. Oh gitu. Nasi suka ya Bu ya? Bisa makan nasi kan? Bisa. Kalau misalnya bosan boleh diganti kentang, boleh diganti roti, boleh diganti jagung gitu ya Bu ya. Dan juga selain energi, tubuh kita membutuhkan protein. Nah, protein ini didapat dari makanan yang mengandung protein tinggi, misalnya dari daging, dari telur gitu ya, dari ikan juga bisa. Ibu bisa makan ikan? Bisa. Ya, daging, telur, ikan, kemudian protein hewani itu ya Bu ya. Kalau protein tadi bisa dari tempe, dari tahu seperti itu ya. Kemudian selain tadi karbohidrat dan protein, tubuh juga butuh mineral. Mineral didapatkan dari zat besi gitu ya Bu ya, misalnya dari kalsium, kemudian makanan yang mengandung iodium gitu. Jadi Ibu garamnya di rumah pakai apa Bu? Garam sudah beriodium ya, jadi ada label beriodium gitu ya Bu ya. Jadi makan garamnya harus beriodium, seperti itu, tinggi iodiumnya. Seng itu bisa dari ikan, dari daging, dari susu gitu ya Bu ya. Juga harus makan makanan yang banyak mengandung vitamin. Vitamin ada apa aja banyak ya. Ada vitamin C dari buah-buahan yang orang-orang itu dari jeruk, bisa dari pepaya, bisa dari mangga ya. Kemudian vitamin B kompleks dari daging ya, ikan itu. Kemudian vitamin D bisa dari sinar matahari, bisa juga terus kiwi gitu ya Bu ya. Kemudian vitamin lemak itu bisa dari alpukat. Jadi kalau kita makan itu makannya harus memenuhi gizi yang seimbang. Jadi ya ada karbonya, ada proteinnya, ada lemak, ada mineral seperti itu. Terus batasi garam, tinggi makanan yang tinggi garam, misalnya kayak makanan kemasan gitu ya Bu ya, misalnya kayak sosis gitu, terus nugget ya. Terus makanan-makanan instan seperti mie instan itu garamnya tinggi.
1,5 liter sampai 2 liter sehari. Jadi botol yang besar itu 2 botol besar, nggak 1,5 gitu ya. Jadi minum air putih yang banyak, kemudian jangan minum kopi ya. Kemudian makanan yang banyak mengandung asam folat itu bagus untuk ibu hamil. Dari asam folat itu bisa dari suplemen yang mengandung asam folat sebanyak 400 mikrogram atau 0,4 mg setiap hari ya. Itu minum asam folat itu untuk mengurangi kejadian anemia ya, atau cacat pada bayi. Jadi asam folat itu menurunkan resiko cacat pada tabung saraf bayi ya. Jadi diminum setiap hari asam folat sebanyak 0,4 mg ya, terutama pada usia kehamilan di bawah 12 minggu atau 3 bulan pertama kehamilan ya. Kemudian selain asam folat juga perlu suplemen zat besi ya. Setelah makan makanan yang mengandung zat besi tadi seperti bayam, kangkung gitu ya Bu, terus daging merah gitu, daging sapi boleh, daging kambing boleh, terus telur ya. Juga perlu minum zat besi tambahan ya. Zat besi tambahan, suplemen zat besi sebanyak 60 mg per hari selama 90 hari kehamilan ya. Selama 3 bulan full minum 1 tablet zat besi sebelum tidur. Kemudian selain zat besi juga bisa minum suplemen vitamin C. Vitamin C yang dibutuhkan oleh ibu hamil sebanyak 250 mg per hari dan dikonsumsi bersama makanan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi gitu. Jadi sebelum jadi bisa jus jeruk boleh ya, vitamin C, atau ibu boleh konsumsi tablet vitamin C 250 mg per hari. Kemudian vitamin D juga dibutuhkan oleh ibu hamil. Pemberian vitamin D, suplemen vitamin D 400 IU sehari dapat menekan kejadian hipokalsemia dan tetanus pada bayi baru lahir ya. Kemudian hipoplasia gigi bayi dan osteomalacia pada ibu. Bagaimana Ibu penjelasan saya, apakah sudah jelas? Sudah. Ada yang mau ditanyakan Pak Bu? Cukup. Tadi saya menjelaskan tentang berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan pada ibu hamil ya Bu ya. Harapan saya semoga ibu bisa makan makanan yang ya seperti tadi mengandung protein, kemudian vitamin tadi ya Bu ya. Kemudian kita melakukan pencatatan dan pelaporan tadi. Tensi ibu normal ya Bu 110 ke 80, kemudian hamil 24 minggu tadi HB-nya 11 ya Bu ya. Pernapasannya 24 kali per menit sama ringkalannya 23. Ini perlu ditambah lagi